Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Nah, kita telah masuk ke pembahasan matan, yaitu taqsim al-hadith bi'tibar muntahah, ay muntahal isnad. Bagian hadis berdasarkan tinjauan akhir sanad, yakni penyandaran matan, ya. Isnad al-matan, penyandaran matan, ila man? Baik, kepada siapa? Ya, apakah kepada Nabi SAW atau tabaqah di bawahnya? Nah, yang kita bahas sekarang adalah penyandarannya kepada Nabi yang disebut dengan al-marfu'. نعم ما أضيف للنبي المرفوع يعني ما معنى أضيفه ما نسب للنبي apa yang dinisbatkan kepada Nabi maka itu al-marfu' سواء نسبه الصحابي أو التابعي أو من بعدهما, baik itu disandarkan sahabat atau tabi'i atau tabaqah di bawah tabi'i, yang penting menyandarkannya kepada Nabi SAW maka itu marfu'. Baik. إذا كان الذي ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحد المصنفين يسمى المرفوع. Jika salah satu dari musannif, misalkan Bukhari, Muslim dan yang lainnya, menyandarkan adhafa ila lin-nabi, nasabahu lin-nabi. فقال البخاري مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله عليه الصلاة والسلام, يسمى مرفوعا. يسمى مرفوعا. يسمى مرفوعا. Nah, dari segi muntahal isnad, mata, penyandaran mata. Tetapi dari segi ittisalus sanad lain lagi, kan begitu ya. Nah, itu tadi mu'allaq, yakni dibuang seluruh sanadnya. Baik, Al-Bukhari langsung menyandarkan kepada Nabi dan membuang seluruh sanad. Tapi penisbahan matanya yang penting. Disebut marfu'. Naam. Baik, meliputi apa saja ini? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan atau fi'lan atau taqriran atau sifatan khilqiyah atau khuluqiyah. Ya, khilqiyah ini fisik ya. Nah, أو خلقية يعني أخلاق, تصريحا أو حكما. تمام. ما أضيف إلى النبي ingat قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو صفة خلقية تصريحا أو حكما. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tasrih atau hukum ini tadi. Baik. Nah, wal marfu' ala qismain. Jadi ada penisbahan yang tasrih, ada yang bersifat hukum. Nah, iqra. Indaman al-qira'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala, wal marfu' ala qismain. Al-awwalu ma kana raf'uhu sharihan. الثاني ما كان رفعه حكما. ومن أمثلة الأول المرفوع القولي قول الصحابي. طيب kita ambil dulu ini والمرفوع على قسمين. الأول ما كان رفعه صريحا. الثاني ما كان رفعه حكما. Nah, yang rafa'nya sharih, yakni jelas, gamblang, secara jelas diangkat penisbatannya kepada Nabi SAW, maka rafu' hukman, yang rafa'nya secara hukum, yakni tidak ada penisbahan secara jelas kepada Nabi SAW, tetapi secara hukum sama. Secara hukum itu dianggap ya
penisbatan yang diangkat di rafa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, min amsilatil awwal. Tafadhal. ومن أمثلة الأول المرفوع القولي قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وقول الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها. ومن amsilatil awal termasuk contoh untuk yang pertama yakni makana raf'uhu mada sarihan. Untuk al-marfu' al-qawli. Ya. Al-marfu' al-qawli yang sifatnya sabda ya, yaitu qaul sahabi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau ucapan sahabi atau selain sahabi, ya, tabi'i misalkan, ya, mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semisal dengan itu. Tamam. Al-marfu' al-fi'li. المرفوع الفعلي قول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قول الصحابي أو غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ونحوه. المرفوع الفعلي yang sifatnya perbuatan Nabi SAW. Seorang sahabat mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kadza, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Atau sahabi, satu sahabat atau yang lainnya tabi'i misalkan mengatakan fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Ya, kalau selain sahabat dia tidak mungkin mengatakan aku melihat Rasulullah kan? Dia enggak mungkin mengatakan ini karena dia tidak berjumpa. Dia mengatakan fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan demikian. Nah, dan yang semisal dengan itu. المرفوع التقريري قول الصحابي أو غيره وإلا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولا يروي إنكارا. المرفوع التقريري yang sifatnya takriri, persetujuan Nabi SAW, ucapan salah satu sahabat atau selainnya tabi'i atau yang lainnya mengatakan qila bi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada, telah dilakukan ya dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada demikian, telah dilakukan demikian dan demikian dengan kehadiran Nabi. Wala yarwi ingkaran, dan dia tidak meriwayatkan pengingkaran Nabi. Dia hanya meriwayatkan bahwa telah dilakukan demikian. Ya, perkara demikian dengan kehadiran Nabi, yang berarti disaksikan oleh Nabi. Nah, didengar oleh Nabi. Dan dia tidak meriwayatkan pengingkaran dari Nabi, berarti Nabi setuju. Nah, tamam, hanya saja ingat ya, jika yang menisbatkan itu selain sahabat, tabi'i, wa man dunah, kita kan tahu tabi'i dan di bawahnya itu tidak sezaman dengan Nabi SAW. Jadi jika ditinjau dari segi syarat berarti ada inqita', apa akan datang nanti ya, misalkan tabi'i menisbatkan merofak kepada Nabi SAW, kita akan dapati nanti ada pembahasan apa namanya ma'adhafahun at-tabi'i ila Nabi SAW, disebut apa? Secara khusus mursal. Nah, itu pembahasan dari segi ittisalus. Tapi kan pembahasan kita adalah muntahal isnad, nisbatan matan. Tamam. Wa amma tsani wa huwa ma kana raf'uhu hukman kan yakuna sahabiyyu akhbar an amrin min al-umur al-madiyati kabad'il khalqi aw akhbar al-anbiya'i aw umurin mustaqbalatin ka akhbar al-fitani aw ashrat as-sa'ati wa nahwiha min al-ghaibiyati بشرط ألا يكون هذا الصحابي ممن عرف بالأخذ من الإسرائيليات. Baik. Adapun yang kedua, maka rafu hukman. Contohkan di sini salah satu sahabat
menginformasikan, mengabarkan tentang satu perkara dari perkara yang lampau. Akhbara an amrin minal umuril madiyah. Ka bad'il khalq, permulaan penciptaan makhluk. Atau akhbar al-anbiya, berita tentang para nabi. Ya, yang telah lalu. Atau sebaliknya, umur mustaqbalah, perkara-perkara yang akan datang. Ya, akhbaril fitan, berita informasi tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi ya di akhir zaman, atau asyrafis sa'ah. Ya. Yani alamat as-sa'ah, tanda-tanda terjadinya hari kiamat, dan yang semisal dengan itu, wa nahwiha minal ghaibiyat, dari perkara-perkara yang bersifat ghaib. Ya. Yani min aina akhadha hadha al-khabar hadha as-sahabi al-jalil radhiyallahu an, min aina akhadha hadha al-khabar, dari mana sahabat yang mulia ini mengambil berita ini sementara dia tidak dapat wahyu, sementara ini juga bukan perkara yang bisa dianalisis dengan ijtihad, karena itu adalah peristiwa ya telah lalu atau yang akan datang, perkara gaib. Ini harus berdasarkan wahyu kan. Nah, maka dari situ diketahui bahwa tentu sahabat ini dapat ya perkara itu dari siapa? Tentu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi dia ketika meriwayatkan perkara itu, menyebutkan perkara itu, dia tidak menisbatkan secara jelas. Ya, tidak mengangkat penisbatannya kepada Nabi secara terang-terangan. Tapi dia langsung menyebutkannya sendiri. Nah dari situlah tidak mungkin dia mengada-ada. Sementara dia thiqah, jami' as-sahabah udul, nah kan berarti sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti secara hukum dia seperti marfu'. Nah, secara hukum dia sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisyarat, dengan syarat, ada syaratnya. Alla yakuna hadha as-sahabiyyu mimman 'urifa bil akhdhi min al-isra'iliyat. Dengan syarat sahabat ini bukan termasuk yang dikenal mengambil riwayat dari riwayat Israiliyat, dari Bani Israel, ya, dari ahli kitab. Nah, dari kitab-kitab mereka. Karena kalau dia dikenal mengambil ya riwayat-riwayat Israiliyat, ada kemungkinan yang dia beritakan itu sumbernya adalah Israiliyat dan bukan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bisa dihukumi sebagai marfu'un hukman. Tamam? Tabi'. Wa yadkhulu fihi aidan ma yukhbiru bihi as-sahabi min fi'lin lahu thawabun makhsusun aw alayhi iqabun makhsusun mimma la majala lil ijtihad fihi id la sabila ila ma'rifatihi illa an tariqil wahyi. Masuk pula dalamnya apa yang diberitakan oleh seorang sahabat min fi'lin, berupa fi'il, perbuatan, lahu thawabun makhsus. Perbuatan itu memiliki pahala khusus. Au alaihi iqabun makhsusun, atau ada hukuman khusus. Ya. Mimma la majala li ijtihadi fi, dari perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau dengan ijtihad. Penyebutan pahala khusus untuk perbuatan itu, penyebutan hukuman khusus perbuatan itu yang sifatnya tidak bisa diketahui dengan ijtihad. La sabila ila ma'rifati illa an tariqil wahyi. Maka itu marfu'un hukman. Tentu dia menyebutkan pahala khusus atau hukuman khusus itu sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja dia tidak secara terang-terangan menisbatkannya kepada Nabi. Sehingga marfu'un hukman. Illa sabila ila ma'rifati, karena tidak ada jalur
untuk bisa mengetahui perkara itu illa an tariqil wahyi, kecuali melalui jalur wahyi. Jelas? Nah, tabi'. ويلتحق أيضا بالمرفوع حكما قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا وشبهها، فإن السنة إذا أطلقت فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أريد بها غيرها قيدت، والأمر والنهي والتشريع هو منه صلى الله عليه وسلم ولا يتصور من غيره، ومن قال بغير ذلك فقد أبعد، والأمر تعبدي ولا يفهم هذا عن الصحابة رضي الله عن الجميع. Baik. Diikutkan pula dengan al-marfu' hukman wa yaltahiqu aidan bil marfu' hukman qaul as-sahabi min as-sunnati kada. Para sahabat mengatakan min as-sunnati kada, termasuk sunnah demikian, ya. Yani di antara yang termasuk sunnah adalah perkara demikian. Sunnah siapa yang dimaksud? Itu sunnah Nabi. Au umir Nabi kada, kami diperintah melakukan demikian. Au nuhina an kada, kami dilarang melakukan yang demikian. Tamam? Atau yang semisal dengan ini. Fa inna sunnah idza utlaqat fa hiya sunnatun Nabi alaihi wasallam. Karena yang namanya sunnah apabila dimutlakkan penyebutannya, dilepas penyebutannya tanpa pengikat, tanpa pembatas, maka sunnah itu yang dimaksud sunnah Nabi alaihi wasallam. Tamam? Apabila diinginkan wa nurida bi ghairuha quyidat, apabila sunnah yang dimaksud adalah selain sunnah Nabi, maka akan dibatasi, diikat sesuai yang diinginkan, yang dimaksud. Tamam? Jadi ketika dia memulakan min sunnah kata berarti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pula wal amru wan nahi wat tasyri', perintah, larangan dan ya penetapan syariat, huwa minhu sallallahu alaihi wasallam, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sahabat mengatakan umir Nabi kada wa nuhina an kada dan semisalnya, berarti marfu' hukm. La yatasawwaru min ghairi, itu mesti dari Nabi dan tidak tidak tergambarkan munculnya dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah, larangan dan penetapan syariat itu. Waman qala bi ghairi dzalika faqad ab'ada, barang siapa mengatakan selain itu maka sungguh dia telah menjauhkan perkara ini dari yang semestinya sebenarnya. Wal amru ta'abbudiyyun wa la yufhamu hadha 'an as-sahabati radhiyallahu 'anil jami'. Sementara perkara ini sifatnya ta'abbudi, ya, sifatnya ta'abbudi, yakni perkara yang sifatnya ibadah dalam rangka ta'abbud, taqarrub kepada Allah Ta'ala. Dan la yafhamu hadha 'an as-sahabat, tidak bisa difahami, tidak difahami dari sahabat selain dari itu, selain dari penisbahan kepada Nabi alaihi wasallam. Nah, tidak difahami dari sahabat selain makna tersebut. Nah, hanya saja sahabat itu tidak menisbatkannya langsung kepada Nabi, tapi sifatnya apa? Marfu'un hukm. Nah, وكذا يلتحق بالمرفوع حكما قول التابعي يرفع الحديث ينميه أو يبلغ به أو رواية ونحوها فإن عدول التابعي عن الصيغة الصريحة إلى يبلغ به أو يبلغ به. نعم. يرفع الحديث ينميه أو يبلغ به أو رواية ونحوها فإن عدول التابعي عن الصيغة الصريحة إلى هذه الصيغة له احتمال، وهو أن يكون شك في صيغة الرفع مع كونه متيقنا من الرفع أو نحوه من الأغراب المعتبرة في هذا المقام. نعم.
Jadi wakala yaltahiqu bil marfu' hukman juga termasuk yang diikutkan dalam kategori al-marfu' hukman qaulus tabi'i, ucapan tabi'i mengatakan yarfa'ul hadis. Tabi'i mengatakan dia mengangkat hadis. Nah, atau yanmi, yakni as-sahabi na'am rafa' hadis atau yanmi atau yablughu bihi atau riwayatan, dan yang semisal dengan ungkapan-ungkapan ini. فإن عدول التابعي عن الصيغة الصريحة إلى هذه الصيغة له احتمال. Nah, karena beralihnya tabi'i dari sigat yang sarihah, sigat yang gamblang, ke sigat ini yang mengatakan yarfa'ul hadis atau yanwi atau yablugh bihi atau misalnya, lahu ihtimal, ini memiliki ihtimal. Yani ada kemungkinan yang terdapat pada tabi'i tersebut sehingga dia tidak mantap untuk terang-terangan menisbatkannya kepada Nabi. Begitu. Ya. Apa itu? Wa huwa ayyakuna syakka fi sigatir raf'i ma'a kaunihi mutayaqqinan min ar-raf'. Yaitu dia ragu mengenai sigat ar-raf', mengenai sigat raf'. Ya, ma'a kaunihi mutayaqqinan min ar-raf'. Bersama dengan keadaan dia, hakikatnya dia yakin ya dengan raf' hadis tersebut, bahwa penisbahan hadis tersebut sampai kepada Nabi. Dia yakin itu. Tapi sigatnya bagaimana? Ini yang dia ragukan. Fahimtum? Ihtimal yang kemungkinan ada, kenapa dia beralih dari sigat sarihah ke sigat tersebut yang tidak sarihah. Nah, disebutkan di sini apa di antaranya? Sebenarnya dia yakin bahwa itu marfu' kepada Nabi SAW. Tetapi dia ragu mengenai sigatul rafa'. Sigatul rafa'. Ya, pada riwayat itu apa yang sebenarnya, ini dia ragukan sigatnya. Sehingga dia pun beralih ke sigat ini tadi. Atau yang semisal dengan ini, minal aghrab al-mu'tabarah fi hadzal maqam. Dari al-aghrab itu adalah tujuan ya. Atau yang semisal dengan ini minal aghrad al-mu'tabarah, dari tujuan-tujuan yang diperhitungkan, dianggap ya, yang bisa dibenarkan di hadzal maqam, dalam perkara ini, sehingga dia pun menggunakan sigat-sigat semacam itu, yarfa'ul haditsa, yanmihi yablughu bihi, dan misalnya. Nah, ya, wa yaltahiqu bil marfu' hukman aidan تفسير الصحابي أن تفسيره له حكم الرفع إذا كان يحكي سبب نزول آية لأنه عاصر تنزيله وهذا لا يكون إلا في عهده صلى الله عليه وسلم. Termasuk yang dihukumkan dalam kategori al-marfu' hukman, tafsir seorang sahabat. Perhatikan, tafsir ya. Ini terkait dengan tafsirin, ilmu tafsir. Nah, yakni riwayat seorang sahabat, riwayat yang datang dari sahabat dalam menafsirkan hadis. Nah, fa inna tafsirahu lahu hukmur raf'i. Maka karena sesungguhnya tafsir seorang sahabat itu memiliki hukum rafa', marfu'ul hukman, dengan syarat, perhatikan syaratnya, idza kana yahki sabab nuzuli ayah. Ini syaratnya. Idza kana yahki sabab nuzuli ayah. Apabila sahabat itu menghikayatkan faktor ya turunnya ayat. Faktor turunnya ayat, sebab turunnya ayat. Li'annahu 'asara tanzila, karena sesungguhnya dia ya hidup di masa turunnya Al-Qur'an, di masa turunnya ayat. Sekarang dia menghikayatkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah demikian. Sementara dia hidup di zaman itu, di masa Nabi SAW, di masa turunnya ayat. Dan dia sekarang menghikayatkan bahwa sebab turunnya ayat adalah
demikian, ini dan itu, misalkan. Berarti kan apa? Hah? Mada? Marfu'un hukman. Ya, wa hadza la yakunu illa bi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Turunnya ayat itu tidak mungkin kecuali di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faktor turunnya di zaman itu. Dan dia sekarang menghikayatkan faktor turunnya adalah ini atau itu. Berarti dia menghikayatkan sesuatu yang dia mencapai zamannya, masanya. Berarti kan marfu'un hukman. Jelas. Isra al-akhir. وقد يكون تفسير الصحابي لا تعلق له بسبب النزول وفيه خلاف. Tadi boleh jadi tafsir sahabat itu tidak ada kaitannya dengan faktor nuzul ayat, sebab turunnya ayat. Maka di sini ada khilaf. Di sini ada khilaf. Baik. Qira. والصحيح أنه ليس مرفوعا إلا إن جاءت قرينة تدل على حكم الرفع كأن يكون الأمر لا مجال للرأي فيه وكذا لا يعرف الصحابي بالأخذ عن أهل الكتاب. Apa yang benar dalam masalah ini? Yang benar bukan marfu' kata Syekh. Tidak termasuk dalam kategori marfu'un hukman illa kecuali in ja'at qarinatun tadullu ala hukm ar-raf'. Kecuali jika datang qarinah yakni dalil yang menunjukkan adanya hukum rafa' di situ. Apa misalkan qarinah itu? Ya, indikator yang menjadi dalil itu ka'an yakuna al-amru la majala lirra'yi fi. Seperti halnya perkara itu adalah perkara yang tidak ada ruang untuk berpendapat dengan logika sendiri. Jadi dia menafsirkan suatu ayat, tafsir itu adalah tafsir yang tidak bisa dicapai dengan ijtihad, tidak bisa dengan ra'yu, dengan logika sendiri. Berarti ada sandaran ilmu dari Nabi SAW dalam penafsiran itu. Jelas? Wa kadza demikian pula la yu'rafu as-sahabiyyu bil akhdi an ahli al-kitab. Sahabat itu, ini juga termasuk antara syaratnya, sahabat itu tidak diketahui, tidak dikenal mengambil dari ahli kitab. Karena jika dia diketahui mengambil dari kitab, boleh jadi sandarannya adalah apa? Israiliyat. Wadah? Nah, jadi kesimpulan kita apa ini? Terkait dengan tafsir, ya termasuk kategori marfu' hukman. Pertama apa tadi? Jika sahabat itu menghikayatkan apa? Mada? Yahya? Jika dia menghikayatkan, dihafalkan sekarang. Sababun nuzul. Sababun nuzul ayat. Nah, ini jelas marfu'un hukman. Yang kedua, jika selain itu, selain sabab nuzul, nah, maka tafsir itu bisa masuk dalam kategori marfu'un hukman. Tafsir sahabat bisa masuk dalam kategori marfu'un hukman apabila tafsirnya itu dalam perkara apa? Abda la majala lirra'yi fi. Bukan perkara yang bisa jadi bukan perkara yang bisa dijangkau dengan ijtihad. Nah, la majala lirra'yi. Tidak ada perkara yang tidak bisa di situ seseorang menampakkan ra'yunya. Artinya harus berdasarkan ilmu dari Nabi SAW, harus berdasarkan wahyu. Tidak? Dengan syarat apa? Tetapi dengan syarat apa tadi terakhir? Sahabi itu tidak dikenal mengambil dari ahli kitab Israiliyat. Karena jika dia dikenal mengambil dari Israiliyat, bukan dari ra'yinya, tapi dia ngambil dari Israiliyat, bukan dari Nabi. Jadi tidak bisa untuk marfu'un hukman jika dia dikenal mengambil dari Israiliyat. Ada kemungkinan itu. Wadah? Nah, idzan al-akhir tanbih nakhtim ad-dars
بهذا التنبيه. اقرأ. تنبيه. تستعمل كلمة المرفوع بمعنى المتصل، وذلك إذا قرنت بكلمة بمعنى المتصل. المتصل. نعم. هذه القراءة. تستعمل كلمة المرفوع بمعنى المتصل، وذلك إذا قرنت بكلمة المرسل، كقولهم رفعه فلان وأرسله فلان أي وصله، وهذا ظاهر في كتب العلل نبه عليه الحافظ ابن الصلاح. Baik. Peringatan ini adalah terkait penggunaan kalimat kata al-marfu'. Jadi kata al-marfu' digunakan juga dengan makna al-muttasil. Kapan? Apabila kata al-marfu' digandengkan, dibarengkan dengan kata al-mursal. Nah, jadi al-marfu' dibarengkan dengan kata al-mursal. Maka al-marfu' yang dimaksud adalah muttasil, bukan al-marfu' yang disebutkan kepada Nabi. Kenapa? Perhatikan, kita kan tahu bersama al-mursal itu pembahasan apa? Pembahasan sanad. Ma'adhafahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinisbatkan oleh tabi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam arti terputus sanadnya antara tabi'i dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika digunakan istilah marfu' yang merupakan pembanding dengan al-mursal, berarti kan yang dimaksud di sini juga pembahasan sanad, maka yang dimaksud al-marfu' di sini adalah muttasil. Nah, Taqadim contohnya mereka mengatakan, ahli hadits mengatakan rafa'ahu fulanun wa arsalahu fulanun. Coba ini pembanding ya. Rafa'ahu fulanun wa arsalahu fulan. Fulan merafa'nya dan fulan yang lain mengirsal. Nah, apa maksudnya di sini merafa'nya? Dan ini kan ada dua. Jadi ada khilaf dalam periwayatan hadis itu. Ada fulan rawi yang meriwayatkannya secara mursal, yang lainnya meriwayatkannya secara marfu. Berarti marfu yang dimaksud adalah mausul, muttasil. Yang lainnya mengirsal jadi putus, yang lainnya menyambung. Itu maksud rafa'ahu ay wasalahu. Wa hadza zahirun fi kutubil ilal, dan ini tampak ya pada kitab-kitab ilal. Kitab-kitab ilal itu adalah kitab-kitab tentang penyakit-penyakit hadis. Ini tambih ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah dalam Ma'rifatul Anwa' Ilm Al-Hadis. Barakallahu fikum. Kamalna al-yawm dars al-marfu', wa fi ad-dars al-qadim insyaallah nasra'u fi al-maqtu'. Na'am, barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.